Hari ini kita akan membahas 5 fakta tentang pikiran bawah sadar Anda. Sebelum kita mulai, silakan Anda berlangganan dengan menekan tombol subscribe dan membunyikan bel notifikasi. Bahaya imajiner. Alam bawah sadar Anda mengalami kesulitan membedakan antara apa yang nyata dan apa yang imajiner. Sebuah penelitian menguji ini dengan meminta 2 kelompok orang untuk bermain piano. Kelompok pertama benar-benar memainkan piano, sedangkan yang kedua hanya membayangkan mereka sedang bermain. Setelah memindai otak peserta, peneliti menemukan bahwa alam bawah sadar tidak dapat membedakannya. Itu bereaksi dengan cara yang sama seperti yang terjadi pada yang asli. Tetapi tidak seorang pun di kelompok kedua yang benar-benar percaya mereka sedang bermain piano. Jadi bagaimana kita membedakannya? Disinilah kesadaran Anda berperan, itu menganalisis semua informasi yang diambil alam bawah sadar Anda dan kemudian memutuskan apa yang nyata dan tidak nyata. Sekarang tentu saja kesadaran kita tidak selalu dapat membuat perbedaan yang jelas, dari situlah muncul rasa takut dan cemas. Bayangkan bahaya bisa menakutkan karena alam bawah sadar Anda bereaksi seperti itu benar-benar terjadi. Ketika otak sadar Anda melihat tubuh Anda panik, terkadang ia tertipu dengan berpikir bahwa Anda benar-benar dalam bahaya. Gejala alam bawah sadar. Terkadang pikiran bawah sadar Anda berbicara melalui tubuh Anda ketika merasa frustasi atau tertekan. Itu merangsang semua jenis gejala fisik. Anda mungkin melihat ruam atau jerawat muncul entah dari mana atau mungkin persendian Anda mulai sakit secara acak. Ini adalah beberapa gejala yang paling sering salah didiagnosis karena tidak ada penyakit yang terlibat. Itu semua alam bawah sadar Anda. Ingat bahwa alam bawah sadar Anda mengendalikan hampir semua hal di tubuh Anda. Jadi saat ditekan, banyak dari fungsi otomatis itu mulai keluar jalur. Misalnya, otak Anda mungkin secara tidak sadar mengencangkan otot perut Anda atau berhenti memproduksi hormon pencernaan. Keduanya menyebabkan sakit perut yang diinduksi stres. Namun orang lebih cenderung menyalahkan sesuatu yang mereka makan. Pengulangan bawah sadar. Otak Anda menyerap sejumlah besar informasi setiap hari. Untuk memahami itu semua, perlu beberapa cara untuk membedakan antara hal-hal yang penting dan hal-hal yang tidak perlu. Pengulangan adalah salah satu alat yang paling berguna bagi otak Anda ketika memutuskan apa yang harus diperhatikan. Itu sebenarnya cukup sederhana, semakin Anda memahami sesuatu, semakin prioritas itu didapatkan. Aturan ini berlaku untuk segala hal mulai dari orang hingga mata pelajaran di sekolah. Afirmasi adalah salah satu contoh terbaik. Sekarang pada awalnya Anda tidak melakukan apa-apa, karena alam bawah sadar Anda tidak menganggapnya serius. Tetapi setiap pengulangan memperkuat gagasan itu, otak Anda mulai mendedikasikan lebih banyak dan lebih banyak ruang, sampai akhirnya afirmasi cukup penting untuk mengubah perilaku Anda. Tetapi pengulangan tidak hanya untuk hal-hal yang sehat dalam hidup, ketakutan yang berulang seringkali jauh lebih menakutkan, karena emosi negatif itu tertanam di alam bawah sadar Anda. Anda mungkin tahu sendiri Anda tidak takut, tetapi alam bawah sadar Anda akan segera memberitahu Anda sebaliknya. Kekuatan bawah sadar. Tidak seperti pikiran sadar Anda, alam bawah sadar Anda tidak tidur ketika Anda tidur. Alam bawah sadar Anda menggunakan 8 jam itu untuk menangkap semua pemrosesan yang tidak bisa dilakukan di siang hari. Jadi saat Anda tersesat di alam mimpi, alam bawah sadar Anda terjaga. Inilah salah satu alasan utama mengapa mimpi kita cenderung mengandung ingatan dan informasi yang tersimpan di alam bawah sadar kita. Saat Anda tidur, pikiran bawah sadar Anda sudah penuh kontrol, jadi mimpi Anda seringkali merupakan perpaduan pikiran otomatis. Seringkali, itu hanya potongan acak dari imajinasimu. Tetapi terkadang Anda dapat mempelajari hal-hal baru tentang diri Anda yang tidak akan pernah ditemukan oleh pikiran sadar Anda. Perkembangan masa kanak-kanak. Salah satu alasan terbesar mengapa anak-anak bertindak begitu polos adalah karena mereka belum mengembangkan jenis kesadaran yang digunakan orang dewasa setiap hari. Sebaliknya mereka terutama menggunakan fungsi bawah sadar, ini berarti mereka tidak dapat melakukan hal-hal seperti membedakan antara nyata dan imajiner. Anda melihat sebagian besar kesadaran kita tidak berkembang sampai kita berusia sekitar 9 tahun. Tetapi alam bawah sadar kita tumbuh paling banyak dari usia 2-7 tahun.
Dengan kata lain, Anda menghabiskan dekade pertama hidup Anda untuk melakukan apapun yang alam bawah sadar Anda katakan.